Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun akan menjelaskan atau menjawab soal statistik tentang tabel distribusi, frekuensi, mean, median, dan modus. Sebelumnya, perkenalkan Ulun Siti Aminah. Nomor induk mahasiswa 2019 1401 13. Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Dosen pembimbing Bapak Almun Nur Ramadhani, MPD. Sedikit pengertian tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Selanjutnya mean atau nilai rata-rata. Ada median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Dan yang terakhir ada modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, yang soal pertama yaitu tentang tabel distribusi. Suatu penelitian mencatat pengeluaran sebuah dari 50 rumah tangga yang berada di Kelurahan Makmur pada tahun 2018 sebagai berikut. Dari 40 juta sampai 63. Nah, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Yang penyelesaian yaitu langkah pertama kita mengurutkan data. Nah, mengurutkan data ini bisa dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini Ulun mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya langkah kedua mencari rentang kelas. Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, data terbesar bisa kita lihat setelah yang mengurutkan data tadi. Nah, ini ada data terbesarnya 91 dan data terkecilnya 40. Nah, jadi 91 dikurang 40 sama dengan 51. Nah, jadi rentang kelasnya itu adalah 51. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan banyak interval. Rumusnya itu adalah BK sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, in di sini adalah jumlah data. Terus 1 ditambah 3,3 log 50 karena jumlah data yang tadi itu ada 50. Jadi lognya itu adalah log 50. Nah, 1 tambah dalam kurung 3,3 dikali 1,699. Nah, yang terlebih dahulu kita jumlahkan adalah yang dalam kurung. Jadi 3,3 dikali 1,699 yaitu hasilnya 5,6067. Nah, jadi kita tambah 1 tambah 5,6067 yaitu 6,6067. Nah, yang berikutnya adalah langkah keempat, mencari panjang kelas interval. Nah, rumusnya itu P sama dengan rentang kelas interval dibagi banyak kelas interval. Nah, yang di sebelumnya tadi kita sudah dapat rentang kelas intervalnya itu ada 51. Sedangkan banyak kelas interval adalah 6,6067. Nah, langsung saja kita bagi dan hasilnya itu adalah 7,720. Nah, berikut hasil perhitungannya. Rentang kelas atau R sama dengan 51. Yang kedua, banyak kelas atau BK sama dengan 6,6067 atau dibulatkan menjadi 7. Sedangkan panjang kelas atau P sama dengan 7,720 dibulatkan menjadi 8. Nah, hasilnya yaitu hasil tentamennya di sini nih kita memasukkan ke dalam tabel bisa dilihat di bagian banyak kelas. Karena banyak kelasnya itu ada 7, jadi 40
perhitungannya adalah 40 sampai 47. Seterusnya 48 sampai 55 dan akhirnya. Nah, jadi untuk frekuensi itu kita bisa menghitung berapa jumlah dari 40 sampai 47 setelah kita urutkan dalam. Nah, jadi untuk mencari frekuensi yang ada di tabel tadi, itu kita bisa lihat di langkah pertama, yaitu pada saat kita mengurutkan data. Nah, berapa jumlah dari 40 sampai 47 tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu 40, 40, 41, 43. Nah, itu ada 4. Jadi, ditulis di dalam tabel frekuensinya itu ada 4. Sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu mean, median, dan modus. Nah, di sini ada berikut ini diberikan tabel data banyaknya tenaga kerja menurut tingkat pendapatan. Pertanyaannya, tentukan mean, median, dan modusnya. Nah, yang pertama kita mencari rata-rata. Nah, rumusnya itu ada X per sama dengan sigma FI dikali MI dibagi N. Nah, MI di sini maksudnya adalah nilai tengah kelas interval, dan FI adalah frekuensi, dan N adalah jumlah data. Nah, untuk yang pertama kita mencari nilai MI atau nilai tengah kelas interval. Nah, MI ini rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di tabel. Nah, jadi jika MI sudah dapat, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan mengali FI dikali MI. Nah, pada tabel itu sudah ada jumlahnya. Terus untuk menjawabnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus. X per sama dengan sigma FI dikali MI per N atau dibagi N. Nah, sigma FI MI yaitu 44995, N-nya itu adalah jumlah data. Nah, pada jumlah data itu ada 100. Jadi dibagi 100 yaitu hasilnya 449,95. Nah, selanjutnya ada median atau nilai di tengah. Nah, rumusnya itu adalah ME sama dengan XII dalam kurung N per 2 dikurang FKII per FI dikali F. Nah, XII ini adalah batas bawah kelas median, N ini adalah jumlah data, FKII adalah frekuensi kumulatif data di kelas median, FI adalah frekuensi data kelas median, dan P adalah interval. Nah, sudah dapat diketahui XII 400, N sama dengan 100, FKII 35, FI 50, dan F 200. Terus kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ME sama dengan XII ditambah N per 2 dikurang FKII per FI dikali P. Nah, XII-nya adalah 400. Nah, jadi caranya itu adalah XII sama dengan jumlah data dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah 50. Nah, terus cara untuk mengetahui batas bawah kelas median yaitu kita hitung di bagian FI, kita tambahkan 10 tambah 25 itu 35, 35 tambah 50, nah itu 85. Nah, di dalam sana kan ada 50. Nah, terus jadi bisa kita ambil untuk XEI itu adalah 400. Nah, jadi selanjutnya itu adalah N
per 2. Nah, N-nya tadi itu ada 100. Jadi 100 bagi 2 itu 50. Terus FKII-nya 35 dibagi 50 dikali 200. Nah, itu hasilnya adalah 460. Selanjutnya nilai yang sering muncul atau modus. Nah, di sini rumusnya itu adalah MU sama dengan B ditambah dalam kurung B1 per B1 tambah B2 kali P. Nah, B tersebut adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Dan untuk P itu yaitu interval. Nah, diketahui B sama dengan 400, B1 sama dengan 25, B2 sama dengan 40, dan P sama dengan 200. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. MU sama dengan B tambah dalam kurung B1 per B1 tambah B2 dikali P. Nah, di situ ada 400 ditambah dalam kurung 25 per 25 tambah 40 dikali 200. Nah, hasilnya itu adalah 476,9. Jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.